Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Ratnasari dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan kesenjangan implementasi kaidah emas Solo dalam mencapai konsumsi optimal di Indonesia. Presentasi ini akan membahas latar belakang, masalah, teori yang digunakan, serta fenomena ekonomi di Indonesia, dan juga kesenjangan antara teori dan kondisi nyata dan kesimpulan. Yaitu yang pertama, yaitu latar belakang. Indonesia sebenarnya punya tingkat tabungan yang cukup tinggi, tapi di sisi lain konsumsi per kapita masyarakat justru tumbuh lambat. Artinya, tabungan yang besar itu belum tentu terasa dampaknya kepada kesejahteraan masyarakat. Masalahnya yaitu tabungan nasional ini hanya banyak berasal dari pemerintah dan perusahaan yang besar, bukan dari rumah tangga. Sementara itu, rumah tangga sulit menabung karena pendapatannya sudah habis sebagian besar untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi inilah yang menjadi alasan utama penelitian ini. Lalu yang kedua yaitu menjelaskan tentang teori Solo dan kaidah emas. Penelitian ini menggunakan model pertumbuhan Solo. Dalam model ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tabungan, akumulasi modal, dan juga pertumbuhan penduduk serta teknologi. Dalam jangka panjang, ekonomi akan berada pada kondisi yang disebut steady state, yaitu kondisi di mana modal per pekerja sudah tidak bertambah lagi. Selain itu, dalam model Solo ada konsep yang disebut juga dengan kaidah emas Solo. Kaidah emas ini menjelaskan tentang modal per pekerja yang bisa menghasilkan konsumsi paling tinggi dalam jangka panjang. Kondisi ini tercapai ketika hasil tambahan dari modal sama dengan depresiasi dan pertumbuhan penduduk serta teknologi. Jadi intinya itu tujuan pembangunan bukan cuma mengejar pertumbuhan, tapi juga konsumsi yang optimal. Lalu yang slide ketiga ini yaitu fenomena Indonesia dan research gap. Secara teori, kalau tabungan tinggi seharusnya investasi meningkat, modal per kapita juga bertambah, dan konsumsi masyarakat ikut naik. Tapi kenyataannya hal ini belum sepenuhnya terjadi di Indonesia. Walaupun tabungan Indonesia tinggi, tabungan tersebut tidak berasal dari rumah tangga, sehingga konsumsi masyarakat tidak meningkat secara signifikan. Selain itu, investasi di Indonesia lebih banyak difokuskan pada pembangunan fisik, sementara peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti pendidikan dan keterampilan masih kurang diperhatikan. Ditambah lagi jumlah penduduk yang terus bertambah membuat modal yang ada harus dibagi ke lebih banyak tenaga kerja. Akibatnya modal per pekerja sulit mencapai tingkat yang optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara teori Solo dengan kenyataan di Indonesia, dan inilah yang menjadi research gap dalam penelitian ini. Lalu ada slide keempat yaitu analisis kesenjangan dan dampaknya. Dari hasil analisis terlihat bahwa masalah utama bukan pada jumlah tabungan, tetapi pada distribusi dan kualitasnya. Tabungan yang terkonsentrasi pada pemerintahan dan perusahaan besar tidak sepenuhnya mengalir ke investasi produktif yang bisa meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, kualitas modal manusia yang masih rendah membuat investasi fisik tidak menghasilkan dampak yang maksimal. Dampaknya, konsumsi per pekerja tumbuh lambat dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara perlahan. Selama masalah distribusi tabungan, kualitas investasi dan kelembagaan belum dibenahi, Indonesia akan sulit mencapai kondisi kaidah Solo, kaidah emas Solo. Lalu ada kesimpulan dan rekomendasi.
Kesimpulannya yaitu meskipun Indonesia memiliki tabungan nasional yang tinggi, kondisi tersebut belum mampu membawa perekonomian ke tingkat konsumsi optimal sesuai kaidah emas Solo. Hal ini disebabkan oleh ketimbangan distribusi tabungan, kualitas investasi yang belum optimal, dan juga lemahnya modal manusia. Karena itu, kebijakan pembangunan seharusnya tidak hanya berfokus pada peningkatan tabungan dan investasi fisik, tetapi juga pada pemerataan tabungan, lalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga penguatan institusi. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara luas. Terima kasih, sekian presentasi video dari saya, Mega Ratnasari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.